Bukan pencitraan, tapi cerminan. Bukan topeng, tapi identitas yang dibangun dengan kesadaran. Personal branding. Seminar Bangun Personal Branding. Generasi Emas Nusantara ajak Kartini Muda pahami personal branding. Bangun brand internasional, bocorkan formula efektif personal branding digital. Akhir-akhir ini marak sekali tentang personal branding. Orang-orang berlomba-lomba untuk mencari ilmu dan tempat belajar membangun personal branding. Lalu, apa sih personal branding itu? Personal branding terdiri dari dua kata, personal dan branding. Personal adalah sosok, seseorang, kita atau saya, dan branding adalah menunjukkan, memperkenalkan, dan memperlihatkan. Jadi, personal branding adalah strategi kita atau seseorang dalam memperkenalkan citra, meliputi kemampuan, keterampilan, value, profesi, dan skill yang kita punya kepada sebanyak mungkin orang di dunia ini sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilai diri kita melalui prestasi, penghargaan, dan apa yang kita miliki. Ini menjadi kesempatan emas bagi kita. Kenapa begitu? Karena ini akan menjadi kesempatan kita dalam menampilkan ciri khas yang unik yang ada di dalam diri kita. Lalu, apakah sangat penting kita membangun personal branding? Tentu sangat penting. Di dalam dunia yang maju sangat pesat ini, teknologi yang berkembang dengan cepat, dan industri yang terus berevolusi, dan yang terpenting adalah dunia kerja yang semakin kompetitif. Itu membuat kita harus membangun personal branding dari sekarang. Tapi mengapa personal branding? Karena pertama, personal branding dapat membangun reputasi. Kita dapat memilih bagaimana orang lain melihat kita, dan tentunya kita memilih mendapatkan citra baik dari orang lain. Dan usaha kita untuk mendapatkan citra baik tersebut dapat membuat reputasi diri kita juga ikut baik. Lalu yang kedua adalah kredibilitas. Apabila kita mampu memperlihatkan kemampuan kita, penghargaan, dan apapun yang sudah kita capai, apa yang bisa kita lakukan, kelebihan, keunggulan yang kita punya, itu akan membuat orang percaya dengan kita. Percaya dengan kita dapat diandalkan di bidang-bidang itu. Jadi itu akan membentuk dan meningkatkan kredibilitas yang kita punya. Terus ketiga adalah membangun koneksi. Jika kita memperlihatkan citra positif dan versi-versi terbaik yang kita punya, itu akan menarik perhatian orang lain. Sehingga kita akan mudah terkoneksi dengan orang lain, dan orang lain akan menganggap bahwa kita ini pantas untuk diajak berkolaborasi, untuk diajak bekerja sama dan berkontribusi dengan pekerjaan atau urusan-urusan mereka. Jadi koneksi kita akan semakin luas, dan itu juga akan membuka peluang kita untuk bekerja, peluang karir, dan peluang untuk menuju kesuksesan lainnya. Lalu next, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ya, jadi apabila kita memperlihatkan, menginterpretasikan keunggulan, kelebihan yang kita punya, dan kita mendapatkan feedback yang positif dari orang lain yang melihat itu, kita akan lebih percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Rasa kepercayaan diri kita akan meningkat, dan kita akan senang untuk berkembang, untuk mengimprove skill yang kita miliki. Contohnya, misal ada seseorang yang sangat jago di bagian desain, dan ketika dia memperlihatkan kemampuannya ke orang lain, ke khalayak umum, ke masyarakat dan lainnya, dan masyarakat tersebut memberikan feedback yang positif ke dia, dia akan senang dengan feedback tersebut dan akan percaya diri dengan kemampuan yang dia punya tentang desain tersebut. Jadi dia punya keinginan untuk terus-menerus mengimprove skill yang dia miliki. Jadi itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Lalu bagaimana kita dapat membentuk personal brandingnya? Berikut merupakan ada 4 dasar dalam membentuk personal branding. Yang pertama adalah what am I passionate about? Jadi apa yang kita sukai, apa yang menjadi minat dan hobi kita, itu kita perlu ketahui dulu. Kita harus ketahui dalam diri kita ini sebenarnya kita tuh suka apa, hobinya apa, dan passionnya itu apa. Mungkin pertama pecinta alam, atau suka makanan, kegiatan sosial, olahraga, otomotif, dan pecinta kopi. Itu bisa kita representasikan melalui personal branding.
Terus next ada what am I good at. Jadi saya ini bisa dalam bidang apa sih, saya ini unggul dalam bidang apa sih, saya ini beda dengan yang lain itu dalam bidang apa sih. Itu yang akan menjadi keunikan dalam diri. Jadi perlu kita ketahui apa yang menjadi kemampuan dan kelebihan, keunggulan yang kita punya yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi mungkin ada desain, terus masak, fashionable, atletis, dan lain sebagainya. Terus next, what makes me valuable. Jadi nggak cuma memperlihatkan apa yang kita suka, nggak cuma memperlihatkan apa yang kita bisa, tapi akan lebih percaya orang-orang terhadap apa yang kita lakukan itu menggunakan penghargaan, sertifikasi, training, sehingga itu akan meningkatkan dan membentuk kredibilitas dalam diri kita. Terus next, tentukan tujuan. Jadi what are my personal brand goals. Jadi nggak cuma semata-mata memperlihatkan, tapi kita juga harus mempunyai tujuan dalam melakukan personal branding ini. Mungkin bisa untuk membuka peluang baru, memperluas relasi, atau meningkatkan reputasi, atau ketiganya, atau apapun itu. Yang penting tujuannya adalah positif. Karena tujuan dari personal branding ini sebenarnya adalah tarik-menarik. Tidak hanya kita yang terus berkembang, tapi juga orang yang melihat kita juga ingin ikut turut berkembang. Karena apabila kita tidak memiliki tujuan, nanti jatuhnya cuma apa? Hanya flexing. Ya, kata-kata yang sering kita dengar juga akhir-akhir ini itu flexing. Flexing adalah memamerkan kekayaan, harta, pencapaian yang hanya bertujuan cuma untuk pamer aja, pamer semata. Personal branding harus kita lakukan, flexing harus kita hindari. Karena apa? Karena mereka berlawanan arah. Personal branding itu mengetahui keunggulan diri. Jadi personal branding itu mencerminkan, seperti yang disebutkan di awal, bukan pencitraan, mencerminkan. Jadi apa yang kita punya, ya kita representasikan. Bukan apa yang nggak kita miliki, kita nggak ada passion di dalam bidang itu, tapi cuman ingin dilihat wah oleh orang lain dan ingin disukai oleh orang lain dan hanya mencari sensasi, yaitu flexing, tidak mengenali diri. Terus next, memperkuat rasa percaya diri. Ya, jadi yang kita perlihatkan ke orang lain tentunya yang kita miliki, yang mampu kita lakukan, dan apabila dapat feedback positif itu kan akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Sedangkan flexing yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan dan yang bahkan tidak kita punya, tapi kita lihatkan ke orang lain, itu akan menghadirkan kecemasan karena suatu saat nanti kepalsuan itu akan terbongkar. Dan pasti personal branding akan menimbulkan citra positif dan flexing akan menimbulkan citra negatif. Karena apa? Karena dengan personal branding itu kita akan memperlihatkan kualitas dari dalam diri kita, sedangkan flexing hanya menunjukkan pamer-pamer dan sensasi-sensasi yang sama sekali itu bukan kualitas yang bukan kualitas, dan itu sangat tidak berintegritas. Jadi personal branding akan menimbulkan citra positif dan flexing menimbulkan citra negatif. Ya, jadi personal branding itu akan sama-sama membantu kita tumbuh dan berkembang, dan orang yang membaca juga tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya kita, tapi orang yang membaca juga tumbuh dan berkembang. Ikut kita tuh menginfluence teman-teman kita juga turut untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan flexing itu hanya menimbulkan persaingan, saling mengalahkan, dan saling iri dengki. Nah, personal branding ini dapat representasikan di mana sih? Di sosial media bisa. Di awal mungkin LinkedIn itu tujuan utama orang-orang membuat LinkedIn itu pasti untuk mencari pekerjaan. Dia membranding dirinya sangat kuat di LinkedIn supaya bisa di-hire oleh HR masing-masing perusahaannya. Jadi membuat personal branding sebagaimana biar HR itu benar-benar yakin dengan kualifikasi diri kita dan pantas untuk di-hire. Jadi di LinkedIn, tapi semakin kesini itu bisa lewat Instagram, X, YouTube, TikTok yang mungkin jaringannya bahkan lebih luas daripada LinkedIn. Dan bagaimana sih kita membentuk personal branding lewat sosial media? Ada 4. Ada pertama, menentukan positioning diri. Jadi kita harus tahu dulu kita ini mau dikenal sebagai apa, seperti apa, dan bagaimana, baru kita memperhatikan isi-isi atau konteks-konteks di dalam sosial medianya. Jadi misal desain grafis, ya kita ingin dikenal sebagai desain grafis, dan target audiensnya berarti mungkin konten kreator yang sedang merintis
sedang ingin mengimprove skillnya seperti itu. Dan kedua adalah topik dan bahasan yang sesuai. Jadi ya kita menarik dengan konten seseorang itu ketika memang itu yang sedang kita cari dan kita mendapatkan manfaat dari konten itu. Jadi kita harus membuat topik dan bahasan yang sesuai. Lalu ketiga, memperhatikan kompetitor. Kita boleh percaya diri, kita boleh mengakui bahwa diri kita tuh punya kemampuan yang baik, tapi nggak cuman diri kita sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri juga. Nggak cuman diri kita yang berusaha untuk membentuk personal branding. Banyak sekali yang sedang berlomba-lomba membentuk personal branding. Jadi sangat diperlukan analisis untuk memperhatikan kompetitor. Seperti analisis SWOT. Jadi kita tahu apa yang harus kita tingkatkan, kita tahu apa yang harus kita hindari, dan peluang-peluang lain yang dapat meningkatkan personal branding diri kita maupun sosial media kita. Terus next, menyesuaikan sifat standar konten. Kita harus punya standar kualitas dari konten yang kita buat. Jadi nggak semata-mata naik turun standar kualitasnya itu, karena itu akan menunjukkan ketidakkonsistenan dan itu akan tidak menarik perhatian dari penontonnya. Jadi kita harus bisa menentukan standar konten, karena kita akan menarik, kita akan tertarik untuk terus menonton ketika konten tersebut relate dengan apa yang kita cari, seperti itu. Jadi mau sampai kapan kita terus jadi misterius yang sama sekali nggak mau memperlihatkan diri kita ke orang lain, nggak mau membuka diri kita ke masyarakat, dan sama sekali nggak mau menunjukkan keunggulan, kemampuan, kelebihan yang kita miliki, sedangkan banyak orang lain yang sedang berlomba-lomba membentuk personal branding dan lebih dekat dengan kesempatan-kesempatan, dengan peluang-peluang, dengan opportunity yang lain. Bahkan mungkin sudah ada yang mendapatkan pekerjaan dari itu, sudah ada yang mendapatkan uang dari personal branding. Jadi sekarang giliran Anda. Saya Sabrina Winda Anggreni, terima kasih.